Oke, sahabat JTC, kembali lagi di acara podcast Oma JTC. Kenal, suka, percaya. Oke, baik. Para pemirsa dan hadirin yang telah standby di acara podcast kita kali ini adalah podcast dari program kepengurusan Jogja Travel Community dan akan rutin kita lakukan terus dengan narasumber yang kompeten dan dengan tema-tema yang menarik. Oke, pada kesempatan kali ini kita sekarang berada di suasana resto. Kita disupport oleh salah satu resto baru dan juga estetik berada di Jakal kilometer 9 atau Jalan Kaliurang kilometer 9. Bagi teman-teman yang ingin mampir ataupun kongko-kongko bersama temannya bisa di suasana resto. Oke, kembali lagi di tema kita kali ini adalah mengenal lebih dekat dengan Jogja Travel Community. Dan sekarang narasumber kita sudah hadir 3 orang. Terima kasih buat Mas Yuri selaku Ketua Jogja Travel Community periode ini, Mas Pandu selaku Penasihat Jogja Travel Community periode ini, dan Pak Murianto selaku founder dari Jogja Travel Community. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir di acara podcast Oma JTC. Kita berikan aplaus dulu. Oke, baik para pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan mengulas lebih jauh. Para narasumber santai saja, tidak perlu tegang. Anggap aja rumah sendiri karena ini Omah JTC, rumah kita bersama. Ya. Jadi kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah JTC itu seperti apa, kemudian visi misi dan kedepannya akan dibawa seperti apa nih organisasi kita. Jadi akan kita mulai saja. Mungkin pertama-tama mungkin perkenalan dulu lah ya. Kalau di pertanyaan nggak ada perkenalan, jadi mungkin kita perkenalan singkat aja gitu, semenit atau berapa detik lah. Monggo Mas Yuri dulu dari urutan kanan dulu Pak ya. Oke. Boleh perkenalan dulu Mas Yuri? Oke, sahabat JTC dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Yuri, saya dari Keviandratur ya. Saya di sini selaku jadi Ketua Jogja Travel Community. Mungkin itu? Ya. Berarti kita berikan aplaus dulu lah. Ya. Mas Yuri Keviandratur, bisnisnya Keviandratur ya. Ya. Sekarang diamanahi menjadi Ketua Jogja Travel Community periode 2023 sampai 2025. Iya. 2006. Betul, 2026 ya? Ya. Oke, 3 tahun. Selanjutnya Mas Pandu, monggo perkenalan dulu. Boleh? Baik, selamat sore semuanya. Saya Pandu, saya adalah dari Zazatur. Kemudian di sini saya sebagai penasihat di periode kepengurusan 2023-2026. Oke, sebagai penasihat namanya. Ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Murianto ya untuk perkenalan. Monggo dipersilakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Murianto dari WA Bintang Tour. Kebetulan saya termasuk founder dari Jogja Travel Community dan termasuk juga sebagai ketua yang pertama. Oh, ketua pertama. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Sekali lagi kami ucapkan saya selaku host mewakili teman-teman yang lain terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Oma Jogja Travel Community. Pertanyaan pertama nih untuk semua nih Mas Yuri, Mas Pandu, Pak Yanto. Saya manggilnya Pak Yanto atau Mas Yanto? Pak Yanto. Pak Yanto. Oh, iya. Ini nggak apa-apa Pak Ji. Lebih akrab Pak Ji. Iya. Oke, bagaimana awal mulanya JTC ini terbentuk gitu? Mungkin dari Pak Yanto dulu lah. Oke. Gimana Pak awal berdirinya? Awal mula kita dari berdirinya Jogja Travel Community itu ya, kumpulan kita beberapa travel agent ya Pak Yuri ya. Pada waktu itu kita ada 8 agent kita ngumpul, termasuk kalau untuk yang pertama itu salah satu cikal bakal itu salah satunya ada Mas Fauzan Safa ya, dari Safatur yang dia menginisiasi atau mengumpulkan teman-teman. Pada waktu itu kita terkumpul 8 biro termasuk Mbak Krisni dari Anugerah Tour. Kita kumpul, kita mulai intens, terakhir kita kumpul di Silul. Di Silul kita kumpul, kita membentuk suatu organisasi yang pada waktu itu belum JTC Mas Adi. Belum JTC. Iya, itu Jogja Travel Agent. Jogja Travel Agent. Travel Agent Jogja, JAT ya. Tahun berapa itu? Mulainya itu.
pada waktu itu sebelum 2013. Lama ya? 2013 ya? 2017. 17. Akhirnya Ya. kita Jogja Travel Agent, terus akhirnya kita punya kegiatan yang pertama kali kita ke Pacitan ya, bareng-bareng kita Itu ada- namanya masih Jogja Travel Agent. ya. Belum JTC ya. Travel Agent Jogja. Sorry, TAJ ya, Travel TAJ. Agent Jogja. Nah, itu kita adakan kegiatan pas itu tanggal 17 Agustus kita upacara di Pacitan. Kita ada Oke. sekitar 25 biro kita ya dengan support dari ada salah satu PO Jogja yang support kita, terus acara di Pacitan. Ya. Berarti Dan kegiatan itu intens kita kumpul-kumpul. Berarti 2017 tadi ya mulainya Ya. Pak? 2017 kumpul-kumpul. Ya. Jadi Jogja Travel Agent gitu ya. Terkumpul 20 Nah, orang. Terus kita intenskan lagi, kita bentuk organisasi lah yang bisa kedepannya bisa menjadi organisasi yang legal, karena Ya, ya, di ya. Jogja kan sudah banyak Ya. organisasi pariwisata. Hmm. Nah itu kita akhirnya tanggal 14 September 2018 kita deklarasikan Jogja Travel Community. Ya, ya. Kebetulan di Warung Desa ya. Warung WKD, Desa. Warung Yang Koncon Jombor Desa. ya. Iya, Ya, ya, ya. itu di Jombor itu kita Oke, deklarasi oke. pertama kali tanggal 14 September 2018. Nyambung ke Mas Yuri nih. Kalau tadi Pak Yanto udah menjelaskan kapan berdiri ya. Apa yang melatar belakangnya Mas? Sakit hati atau cengena atau gimana? Atau perpecahan atau gimana? kita buka-bukaan aja lah. Iya. Gitu kan. Artinya Fair biar ya? bisa lebih baik lah ke depan itu kan. Tidak perlu menyebutkan brand. Ya, Kira-kira apa nih kalau tadi udah sejarah berdiri ini latar belakang? karena ini bukan rahasia negara ya. Ya, betul. Jadi saya mau buka. Sebenarnya yang melatar belakangi kita untuk mendirikan sebuah Jogja Travel Community itu adalah bagaimana kita dalam satu kumpulan, di mana kita tidak hanya sekedar itu hanya kumpulan seperti grup WA ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu menjadi sebuah organisasi. Bagaimana organisasi tersebut kita benar-benar kita dirikan. Dulu itu anggotanya masih berapa, Mas? 20 tadi ya waktu ke Pacitan Belum ya? banyak. Belum banyak. Iya, masih mungkin 15, baru naik-naik sehingga sekarang itu 65. Nah, 65. Artinya dinamika naik turun Balik lagi, latar belakangnya tadi Mas. apa? Latar belakangnya tadi tuh. Latar belakang Apakah ada pecah atau Nah, gimana? kalau pecah sebenarnya tidak. Ya. Ya, jadi cuman dulu ketika nama pertama kali Travel Agent Jogja, TAJ ya. ya kan, terus kita ganti Jogja Travel Community itu karena sebenarnya hanya itu Travel Agent Jogja itu hanya nama grup WA saja, Iya. bukan organisasi, Ya. ya kan. Makanya kenapa kita bicara Jogja Travel Community ini kita bicara organisasi, karena memang kita sudah selain kita ada grup WA, kita juga ada deklarasi seperti Pak yang kita bilang. Dan jadi brand. Jadi Brand. Iya. Jogja Travel Community. Berarti latar belakangnya nggak ada masalah dari organisasi lain atau Oh, gimana? enggak. 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 Atau mau bikin tandingan nih? Enggak. Enggak ya. Justru dari nol organisasi pariwisata. Nol semua. Iya, sebenarnya kita lepas dari organisasi yang lain. Kayak organisasi yang Kecuali lain-lain kalau- ya. Kalau saya punya organisasi tapi bukan organisasi apa? Organisasi Bidang khusus. pariwisata. Saya dulu punya organisasi di Kepemanduan. Oh iya. Di salah satu kepemanduan paguyuban pemandu pariwisata itu dulu karena saya berawal dari freelance ya. Kemudian saya punya biro hanya ini kita Ya. satu kata ya Mas Yudi ya. Oke. Pada waktu itu. Berarti sahabat JTC sudah tahu ya bahwa berdiri mulai perkumpulan dari 2017, kemudian 2018 deklarasi, dan ini poin pentingnya adalah bahwa JTC tidak lahir karena perpecahan, tapi murni memang tujuan untuk berkembang bersama. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi isu-isu di luar itu nggak ada lah ya. Nggak ada. Kalau ada pun itu namanya JTC Report. Dan dicatat juga kita tidak ada hubungannya dengan politik juga, murni kita ada di bidang pariwisata. Bidang wisata. Ya. Oke, selanjutnya, lalu tadi kita bicara mengenai kapan berdiri, kemudian
latar belakangnya. Kemudian kita bicara masa depan, visi misi nih. Jadi kalau dari ini sepertinya sudah jadi ketua semua, ya kan? Sudah jadi ketua Mantan saat ini. Oh, tidak ada mantan ini, jadi alumni. Oh, alumni ya. Ini pas duduknya 1, 2, 3. Oh, pas banget ini panitia pinter ini. Ya. Bukan Kira-kira, kira-kira visi misi dari JTC ini seperti apa gitu? Mungkin dari Mas Yuri dulu lah. Apa ketuanya? Ya, kalau Mas Yuri kan sebagai ketua sekarang nih, Iya. yang diharapkan Yang seperti paling apa? pas. Ya, yang diharapkan adalah mewujudkan sebuah kesulitan ya, di mana kita menjadi sebuah kesulitan dalam satu organisasi, bareng-bareng kita memajukan dunia pariwisata, khususnya Yogyakarta. Karena kenapa kita ngambil khususnya Yogyakarta? Karena kita dari namanya aja sudah Yogyakarta. Travel Community. Itu sih. Kita pertegas, jadi Jogja Travel Community ini khusus Jogja. Khusus. Travel agent di Jogja. Iya. DIY ya. Yang mempunyai Kantor, kantor ya. di Jogja. Oke. Ya, kalau KTP lahir silakan mau di mana aja. Tapi punya office di Office Ya. di Jogja. Oke. Sesuai dengan tema kita kali ini, para pemirsa lebih kenal lebih dekat dengan Jogja Travel Community. Itu tadi dari Mas Yuri ya. Mungkin menurut ini, mungkin bisa ke ya Mas Pandu lah ya, Mas Pandu. Kalau dari dulu, apakah Jogja Travel Community itu udah berbadan hukum? Prosesnya dari awal sampai sekarang itu seperti apa? Legalitasnya? Oke, jadi begini Mas Ade. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua periode kedua tahun 2021-2023. Di situ saya meneruskan estafet dari Pak Yanto, Yanto ya. ya. Dulu di awal di tahun 2019 ke 2021 itu adalah awal-awal Pak Yanto dengan kabinetnya itu membangun pondasi di dalam seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu itu 2021 saya naik salah satu program kerja kita yang prioritas itu adalah melegalkan dari JTC itu sendiri. Nah, alhamdulillah kebetulan kemarin di tahun 2023 ya, belum lama, mohon maaf karena selama 2021 sampai 2023 kita terkena COVID pandemi seperti itu. Akhirnya di pertengahan tahun 2023 JTC sudah resmi berbadan hukum. Di sini juga ada satu teman juga anggota pengurusan saya yang dulu itu ada Mas Uut itu yang intens untuk datang notaris proses untuk melegalkan JTC itu sendiri. Oke, jadi sahabat JTC tidak perlu ragu. Jadi teman-teman anggota bahwa Jogja Travel Community sejak 2023 sudah legal berbadan hukum ya? Sudah sebagai organisasi. Kemudian ke Pak Yanto nih, mungkin ketika JTC ini udah legal nih Pak. Kira-kira benefit apa nih yang bisa didapatkan kita sebagai anggota ketika JTC sudah legal berbadan hukum? Oke, tentunya kalau kita berbadan hukum mungkin seperti organisasi yang lain ya Mas, kita bisa juga masuk ke lebih luas lagi. Kita bisa di dunia pariwisata, di industri pariwisata kita masuk GIPI ya. Iya, kita masuk GIPI. Kita dengan badan hukum kita otomatis bisa masuk ke GIPI. Bentar Pak Yanto, mungkin nih sahabat Om JTC ada yang belum tahu nih, GIPI itu apa? Nah, organisasi apa dulu ya, apa? Mas? Oke. Mungkin GIPI ya. benefit masuk GIPI itu apa? Jadi biar pemirsa sahabat Om JTC tahu nih. Oke, Tadi udah berbadan hukum, iya, masuk ke GIPI, benefitnya apa? Sebelum saya jawab ke GIPI dulu ya, yang paling sederhana, yang paling simpel tentang bagaimana JTC berbadan hukum dan nanti yang bisa bermanfaat untuk anggotanya seperti itu. Kemarin kebetulan belum lama, belum ada seminggu ada seorang anggota yang WA ke saya menanyakan, Mas, dia seorang anggota JTC, kebetulan travel agent dia baru aja running dan dia belum berbadan hukum. Nah, setelah dia running, dia punya tamu, dia punya kegiatan dan lain sebagainya, akhirnya dia memberanikan diri menanyakan bahwa bagaimana kalau travel agent saya ini kalau berbadan hukum, CV atau PT. Terus arahnya itu kemana? Pertanyaan-pertanyaan karena dia sendiri belum tahu arahnya mau kemana. Nah, ini kebetulan pas dengan
kita punya jalan ya JTC, kita berbadan hukum. Akhirnya saya jelaskan secara singkat bahwa JTC kita sudah bekerja sama, selain kita legal kita juga bekerja sama dengan notaris. Jika ada teman-teman yang kebetulan yang mau bergabung ataupun sudah bergabung dulu ya, sudah bergabung tapi belum berbadan hukum dan memang tujuannya kita, ayo kita legalkan setiap biro perjalanan wisata yang ada di JTC. Akhirnya kita kita beri saran bahwa ini ada notaris, kita sudah kerjasama, kita sudah punya anggaran pagu, maksudnya dengan angka-angka untuk CV sekian, sekian, PT sekian, kemudian syarat-syaratnya apa aja yang dibutuhkan. Nah itu akhirnya itulah salah satu tujuannya kenapa kita berbadan hukum, dan kita bisa, yang paling utama adalah anggota-anggota itu bisa melegalkan juga seperti itu. Bisnisnya. Ya. Kalau terkait dengan GIPI ya, GIPI. pertanyaan GIPI tadi, Pak Yanto, GIPI itu adalah suatu, dari singkatan dulu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Berarti semua stakeholder yang ada di pariwisata. Ya. Betul. Nggak cuma biro berarti ya? Enggak cuma biro, di situ ada hotel. Hotel pun di dalamnya masih ada, misal ada GM, kemudian chef. Mereka kan punya asosiasi juga. Dan mereka juga bergerak di bidang pariwisata. Kemudian ada evendo, misal kalau yang event-event teman-teman dari EO, itu semuanya yang bergerak dan ada hubungannya dengan pariwisata itu akan menginduk ke GIPI seperti itu. Dari GIPI itu sendiri nanti organisasi mereka ada di pusat dan juga ada di daerah, DPP, DPD seperti itu. Nah, mereka akan memayungi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata yang ada di daerah-daerah. Salah satunya adalah JTC seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan, ketika kita JTC ini udah legal, menjadi anggota JTC, masuk anggota GIPI, bisnis kita di mata customer lebih trust, lebih dipercaya. Itu salah satu benefitnya ya. Iya. Gitu. Oke, secara legal berarti JTC ini udah mumpuni ya, Pak Yanto dan Mas Pandu. Mungkin pertanyaan untuk Mas Yuri nih, selaku Ketua Umum aktif, apa saja nih kegiatan-kegiatan di Jogja Travel Community? Secara kegiatan itu kita banyak ya Mas ya. Artinya kegiatan yang mengandung unsur sebuah skill ada, mengandung sebuah kebersamaan ada. Kita contohkan aja ya. Kegiatan kita yang sifatnya skill itu adalah sinau bareng. Sinau bareng. Ya. Mungkin sahabat JTC ini nggak cuma orang Jawa nih, dari seluruh dunia nih. Ya. Sinau bareng itu apa kira-kira, Mas? Belajar bareng. Study together. Ya. Kalau bahasa Jepangnya saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya, jadi konsep sinau bareng ini dulu diusung ketika awal dalam menjabat Pak Yanto itu ya. Artinya Udah dari dulu ya? Udah dari dulu. Ini kegiatan yang selalu dipertahankan di tiap pengurusan periode berikut-berikutnya. Wajib. Karena kegiatan ini memang kita bicara untuk skill, memang kita menambah skill di situ. Benefit menjadi anggota JTC. Salah satunya benefit dari sinau bareng. Dan sinau bareng ini pasti temanya Berganti-ganti. Iya. Contoh, mungkin sahabat Omah JTC mau tahu nih. Sinau bareng contohnya apa nih? Satu misalnya. Sinau bareng contoh. Yang terakhir kalau kita bicara di awal ya, bagaimana strategi kita membentuk sebuah rasa percaya diri dalam kita ketika kita menghadapi presentasi ataupun apa, itu cara menumbuhkan rasa percaya diri. Itu di situ ada juga pelatihan juga. Terus yang kedua, bagaimana memecahkan ketika kita itu di lapangan. Ketika kita terjadi problem-problem di lapangan, sebenarnya konsep sinau bareng ini kita itu hanya kita bicara bareng, kita duduk bareng, kita sharing pengalaman saja. Gitu. Plus ambil narasumber juga. Kadang kalau misalkan yang sifatnya masuk ke pelatihan, nah baru kita akan ambil narasumber. Kayak pelatihan pajak itu kita Oh, berarti ada nih di Sinau bareng itu ada pelatihan pajak, public speaking, digital marketing. Ada ya. Ini berarti benefit bagi teman-teman anggota ketika bergabung
bisa mendapatkan benefit salah satunya Sineo bareng ini Iya. dengan berbagai macam tema ya. Iya, jadi gini, kalau bicara pelatihan, contoh kata yang kita belum lama ini kan kita pelatihan tentang masalah psikologi. Psikologi. Ya, kalau kita kemas dalam sebuah event seminar ataupun apa, itu berbayar mahal, Mas. Kalau di Tapi JTC sekali bayar aja. Di awal masuk bayar. Iuran. Dan bayar itu iuran. yang itu menjadi benefitnya. Itu berarti ketika ngikutin Sinau ini nggak perlu bayar lagi. nggak perlu. Karena udah diatur sama pengurus ya. Sudah. Itu. Jadi memang itulah menjadi keuntungannya di JTC. Selain itu apa nih kegiatan-kegiatan, mungkin pengalaman Pak Yanto, Mas Pandu nih, pengalaman ya, kegiatan apa lagi nih yang yang sudah dilakukan Jogja Travel Community ini untuk meningkatkan skill, wawasan anggota? Yang mau saya ceritakan lebih ke pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman saya bukan sebagai ketua, tetapi dulu sebagai anggota, Mas. Berarti waktu Pak Yanto jadi ketua, ya. Seperti itu. Salah satu yang melatar belakangi kenapa saya tertarik dengan JTC, organisasi ini kok terasa ada perbedaan. Ada perbedaan dalam artian yang baik ya, Mas ya. Ada sesuatu hal yang berbeda. Salah satu yang tadi diceritakan Mas Yuri tadi, kita ada soft skill, kita bukan dituntut, tapi menuntut ke diri kita sendiri bahwa kita harus lebih baik, kita harus bisa lebih baik ke depannya. Nah, saya temukan acara kegiatan-kegiatan seperti itu di JTC. Kayak kemarin, misal saya belum begitu paham tentang pajak, kemudian ada pelatihan tentang pajak. Ya. Nah, itu yang membuat ternyata JTC itu poinnya banyak ya, bukan cuman kita Datang, kumpul kumpul, aja, makan, pulang. ya Gitu ya? seperti itu. Kalau itu kantin JTC. Dan itu yang membedakan JTC dengan beberapa yang lain, gitu ya. Jadi nggak cuma datang, kumpul, makan, pulang, nggak gitu ya. Jadi ada benefit skill dan pengetahuan yang didapatkan. Kalau dari Pak Yanto gimana nih pengalaman selama ini nih, jadi ketua maupun anggota? Rasa kekeluargaan. Keluarga. Sebenarnya kita pernah tahun waktu pandemi itu kita benar-benar hancur ya. Ya. Kita hancur, kita down untuk usaha pariwisata. Ya, betul. Namun dengan kita rasa keluargaan, kita saling support sehingga tidak sampai ada yang Bunuh diri, Pak. Ya, kita saling support. Bahkan di sela-sela pandemi itu kita masih ada kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri waktu di Dodolan Ya. bareng itu, Pak. Jadi bukan JTC Mat. undang JTC Mat itu salah Ya. satu program juga Program. di Oh, berarti dulu waktu pandemi ada JTC Mart ya? Itu gimana konsepnya dulu tuh? itu gini. JTC Mart itu adalah konsep yang dimana dulu itu tercetus saat kondisi pandemi. Jadi JTC Mart itu kita itu membuat sebuah unit usaha baru karena memang kondisi dulu tidak ada laku kan. Ya. Nah, untuk pergerakan. Nah, untuk pergerakan di situ masing-masing pasti punya lah. Dia ada yang jual A, jual B, jual C, jual D. Nah, di mana di situ kita Jual soto. Ya. Jual duri ada. Jual soto, jual ikan, apa yang bisa dijual lah ya. Iya. Dan pembelinya pun dari anggota juga. Iya, Dari jadi anggota kita dari luar. saling Support. support. Jadi itu sahabat Omah JTC salah satu bentuk benefit ketika bergabung di Jogja Travel Community ya. Bahkan sorry waktu kita pandemi pun kita adakan undang narasumber di Joglo itu stres menghadapi pandemi. stres. Takutnya ada anggota yang down ya. Iya, katakan psikolog, katakan Karena psikolog. memang sudah Iya. saat itu memang saya lihat sudah gejala-gejalanya ada. Terus rambut mulai acak-acak, ngomong Kalau Pak Yanto ini rambutnya Rambutnya dari pandemi atau sebelum pandemi? hilang dari itu. Oke. Bukan disebut gitu. Oke, selanjutnya nih Mas Yuri, Mas Pandu dan Pak Yanto nih. Tentu kalau dari pengalaman Pak Yanto, Mas Pandu, Mas Yuri ini sudah membangun kerjasama dengan stakeholder pariwisata nih. Di luar dari JTC ya. Nah, itu seperti apa wujud kerjasama sama kolaborasi itu? Dengan siapa aja yang udah dibangun nih?
tadi selain kita jadi anggota GIPI ya, nah mungkin stakeholder yang lain seperti apa? Mungkin dari Mas Yuri dulu. Kalau stakeholder lain itu sebenarnya kita sudah komplit ya. Hampir rata-rata kita sudah bangun ini. Karena sebenarnya yang kita butuhkan di dalam sebuah teman-teman JTC itu kan adalah kita membangun stakeholdernya seperti kayak resto, hotel, Mitra ya. Mitra, iya. Nah, kalau di sifatnya pemerintahan tadi seperti GIPI ya Mas Pandu ya, itu pemerintahan. Nah, kalau yang lain-lainnya seperti objek wisata pun kita juga sudah bangun kerjasama itu. Jadi artinya ada beberapa tempat yang sudah kita ajak kerjasama. Yang menjadi keuntungan kami di JTC, member JTC itu adalah salah satunya kita nanti ada special price. Ada harga khusus. Berarti selama ini kita udah bangun dengan resto, hotel dan lain-lain. Kalau harga yang lain itu 100 misalnya, oh kita 90. Bisa gitu ya? Iya, pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Iya. Itu yang berarti udah dari dulu ya, dari zaman Pak Yanto, Mas Pandu, Mas Yuri. Iya. Kalau dengan pemerintahan apa nih yang selain GIPI tadi nih? Maksudnya dengan pemerintahan itu apa yang lebih dibangunnya? Kerjasama seperti apa nih? Apakah kemudahan izin-izin atau yang lain? Gitu? Kalau sebenarnya ke pemerintahan itu kan kemarin hanya kita Atau program-program pemerintah bisa diutamakan ke kita misalnya gitu. ya nanti itu salah satu keuntungan kita gabung GIPI. Misal kalau pemerintah kan banyak nih agenda-agenda Iya, kegiatan pasti. meeting, Iya. dan lain-lain. Kalau keuntungan yang lewat pemerintahan itu ya salah satunya kalau kita nanti sudah gabung di GIPI itu. Betul ya. Jadi gini, tadi kan pertanyaannya Mas Ade hubungannya dengan pemerintah. Misal pemerintah punya program yang nanti menjalankan itu pastinya dari teman-teman travel agent. Nah itu biasanya mereka masuknya itu ke GIPI. Seperti itu. Baru nanti dari GIPI disebar ke Distribusikan. anggota-anggota seperti itu. Itu salah satu keuntungan kita bekerja sama dengan pemerintahan ya, dengan anggota ya. Kita bukan kerjasama dengan pemerintahan. Jadi Kalau kita itu gabung di GIPI, GIPI. program pemerintahan itu kita bisa ya didapatkan. lewatnya GIPI tadi. Iya. Oke, sahabat Oma JTC dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, mari kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Oke, kembali lagi sahabat Oma JTC di acara podcast kita. Kali ini kita bersama narasumber kita, ada 3, dan kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Mungkin boleh bertiga nanti ini pertanyaannya. Jadi dari Pak Yanto dulu boleh. Syarat apa saja nih yang diperlukan ketika kita mau masuk Jogja Travel Community? Oke, syaratnya cukup mudah. Yang pertama yang jelas karena ini Jogja Travel Community otomatis menjadi syarat ada kantor di Jogja. Oke, itu wajib. Yang kedua punya legalitas. Nah, itu syarat utama ya itu dulu. Mungkin tahun berikutnya dari Mas Pandu ada tambahan ya. Kalau di kepengurusan kita, saya itu masih sama ya, sesuai dengan ADART yang disebutkan sama Pak Yanto seperti itu. Sama ya. Jadi bagi teman-teman sahabat Oma JTC yang mau masuk ke Jogja Travel Community, 1 punya kantor di Jogja, kemudian punya legalitas ya Pak ya. Jadi legalitasnya mau CV boleh, mau PT boleh. Kalau dari Mas Yuri nih sebagai pengurus periode ini nih, apakah ada tambahan?
Kalau tambahan cuman ada 1 poin aja. Itu nanti tambahnya cuman syarat masuknya adalah minta 2 referensi. 2 referensi. Ya. 2 referensi biro yang sudah tergabung di anggota JTC. Berarti minimal 3 berarti ya? Ya. 1 kantor di Jogja, kemudian berbadan hukum, kemudian tadi referensi ini terbaru Mas ya? Dari pengurus ini, referensi 2 anggota JTC. Iya. Kemudian teman-teman sahabat Oma JTC mungkin bertanya juga nih, ada nggak sih syarat misalnya bayar berapa gitu untuk masuk JTC? Kalau bayar JTC itu sekali untuk pendaftaran. Sekali pendaftaran itu 300.000. 300.000, cukup terjangkau lah ya. Terjangkau. Dan itu dengan 300.000 itu nanti mendapatkan kartu anggota dan pakaian dinas harian. Jadi ibaratnya uang itu bentuk barang lah. Iya. Kembali lagi. Jadi seragamnya dapat berapa nih Mas? Seragamnya 1. 1 ya? Iya. Oh, berarti 300.000 tadi dapat seragam PDH 1. Ini ya? Kayak gini Iya, ya? iya, Ya. Belum sampai periode ini belum berganti. Belum. Seragamnya masih. Iya. Kemudian dapat kartu anggota ya. Iya. Kalau kartu anggota ini bisa dipakai buat apa nih Mas? Jadi gini, KTA kita itu bekerja sama dengan BNI. Bank BNI. Jadi kita nanti kartu anggota kita itu bentuknya e-money. Ya, jadi itu bisa dibuat belanja atau mungkin kalau yang sering teman-teman gunakan itu untuk e-tol. Oke, itu sahabat Oma JTC. Jadi bagi teman-teman travel agent yang belum tergabung, kalau mau gabung nanti bisa daftar ke pengurus ya dengan syarat-syarat yang sudah diinfo tadi begitu. Oke, baik selanjutnya mungkin dari Mas Yuri dulu boleh nanti. Ini kira-kira komunitas JTC ini mumpung masih hangat Mas Yuri ini baru dilantik sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu. Kira-kira JTC ini di dalam visi misi pengurusan Mas Yuri ini mau dibawa kemana nih? Kedepannya itu mau dibawa kemana gitu? Yang jelas saya bawa ke lebih jenjang yang lebih maju ya Mas ya. Memang artinya dari sekarang memang kita sebenarnya dari Pak Yanto, dari Mas Pandu itu selalu bagaimana berkomitmen membentuk sebuah JTC ini yang mempunyai sebuah organisasi yang mumpuni ya. Baik dari SDM-nya, tata kelolanya organisasi. Itu sih sebenarnya. Kita Adil lah ya, nggak cuma datang, kumpul, pulang. Jadi memang ada feedback balik buat anggota. Gitu. Jadi ketika masuk JTC, teman-teman anggota ini mendapatkan sesuatu yang lebih dan juga percaya diri bahwa bergabung di JTC itu ya nggak cuma datang kumpul gitu. benefitnya banyak. Makanya kemarin kita selalu kalau membuat sebuah program kerja di awal kepengurusan itu pastinya kita harus imbang nih ya, balance bagaimana antara kegiatan yang sifatnya pelatihan-pelatihan dengan kegiatan ya kita nggak bisa pungkiri juga kalau organisasi pasti ada namanya kopdar kan. Itu pasti. Mungkin tambahan kalau dari Mas Pandu nih, kalau tadi kan dari Mas Yuri selaku pengurus nih. Nah kalau dari Mas Pandu selaku alumni pengurus nih, nah, gitu, sama Pak Yanto nih, kaitannya dengan bisnis travel agent, biro wisata ini apa harapannya ke depan dengan JTC ini? Harapannya ke depan yang pasti ya Mas ya, karena ini JTC menyangkut dengan anggotanya yang semuanya adalah travel agent juga. Pastinya kita semua yang tergabung menjadi anggota JTC harapannya kita dapat maju bareng, berkembang bareng, besar bareng, sukses bareng. Dari Pak Yanto? Dalam perjalanannya karena kita satu usaha ya, satu usaha kita sama bergerak di bidang pariwisata, biro perjalanan, tidak menutup kemungkinan kita dalam pangsa pasar kita bisa saling bertemu. Betul. Iya, bisa saling bertemu dan jadi ketika kita bertemu itu kita seakan-akan bukan jadi musuh tapi jadi mitra. Artinya jangan sampai kita di dalam pasar ini jangan sampai saling menjatuhkan perang harga itu. Jangan sampai
terjadi perang harga, saling jatuh menjatuhkan, menurunkan harga dan sebagainya. Jangan sampai ini yang dari awal kita hindari itu. Jadi cobalah kita menjadi mitra. Syukur-syukur itu jadi apa ya? Bisa tandem. Tandem. Jadi bukan musuh, jadi tandem. Nah, mungkin gini Pak, mau saya dalemin lagi, karena kan JTC ini semuanya travel agent. Ya. Kalau yang dimaksud Pak Yanto tadi itu secara realnya itu seperti apa? Misalnya dalam presentasi ketemu gitu, itu bentuk kerjasama yang sudah dilakukan itu seperti apa? Ya, saya ketemu dengan teman dari JTC. Ketika di klien itu tentunya kita banyak biro yang datang. Di biro yang ikut presentasi atau mencoba menawarkan. Nah, ketika terjadi final, pasti ada final kan ketika itu di klien final, kebetulan ya umpama yang masuk travel saya sama travelnya Mas Pandu. Nah, ketika di situ berfinal itu jangan sampai kita didikte sama klien gitu lah. Iya, istilahnya kita gini ya. Iya, kita gini. Sindik, Pak. Klien. Artinya harga jangan sampai Mas Pandu, harga kita pertahankan dengan harga yang up ya. Harga terbaik lah. Ya, harga terbaik. Kita kayak deal di dalam lah, Mas Pandu. Nanti siapapun yang dapat, anggap aja kita bersama ya. Proyek bersama, sharing. Mau bendera Mas Pandu atau bendera saya, tapi jangan sampai kita didikte klien. Mas Pandu berani harga turun segini, Pak Yanto berani turun lagi enggak? Nah, jangan sampai terjadi begitu. Itulah salah satu fungsi kita dulu membuat JTC itu. Jangan sampai kita dimainkan harganya sama klien. Jadi kita tetap fokus ke kualitas ya dan pelayanan ya. Kira-kira kalau dari Mas Yuri nih, sudah adakah kejadian yang seperti cerita tadi gitu? Misalnya ketemu sesama anggota, udah pernah belum kejadian gitu? Wow, sering. Sering. Makanya kan artinya tadi yang saya melanjutkan pembicaraan Pak Yanto, pastinya kita itu istilahnya tidak menganggap bagaimana itu sebuah kompetitor. Ya. Itu menjadi sebuah mitra. Mitra. Nah, salah satunya ini ada JTC, ini ada sebuah support system yang bagus. Di mana yang menjadi sebuah kelemahan kita itu akan bisa bagaimana kita bisa dapatkan di JTC. Contoh nih, kalau kita biar tadi bagaimana sih, pasti saya untuk bicara presentasi saya mungkin nggak percaya diri, Mas Pandu percaya diri. Tapi bagaimana saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya sama dengan Mas Pandu? Di situ ada pelatihan. Makanya kenapa kalau dalam kita kita bertemu dalam konteks presentasi, biar sama-sama ya kita sama-sama punya kualitas sama itu kan pasti harus didukung support system yang bagus. Itu. Jadi itu salah satu kegunaan organisasi ini gitu ya. Jadi kita sama-sama di customer itu menjaga kualitas dengan harga yang terbaik dan harapannya itu tadi yang saya tanyakan tadi, karena semuanya anggota dan semuanya travel agent pasti saling ketemu dan ini jangan sampai ini dijadikan sebagai kompetitor gitu ya. Kompetitor dan tersakiti. Karena benar tuh saya ketemu dan turunnya harga kok jauh banget, apa bisa melayani? Kalau saya sendiri kan nggak bisa dengan harga segitu. Ada harga rasional ya Pak ya. Betul, harga rasional dan kita harus menghargai usaha kita ya. Usaha kita kan kalau kita punya tamu, katakanlah kita ke Bali 5 hari. 5 hari kita otomatis pikiran kita selama 5 hari itu berjalan terus. Sebelum tamu saya sampai kembali ke tempat penjemputan, kita masih berpikir itu. Ada komplain enggak, pelayanannya bagaimana itu berpikir. Dan 5 hari itu ya kita hargailah usaha kita. Jadi bukan kerja gotong royong. Betul ya. Sebenarnya kalau di JTC sendiri memang tidak ada sebuah regulasi yang mengatur tentang sebuah harga ini itu tidak ada. Etika. Paling tidak kita bicaranya Etika. standar-standarnya dan etika bisnis kan itu. Ada etika tadi. Artinya ada harga rasional lah gitu ya. Karena ini namanya bisnis, punya operasional, punya kantor, kelangsungan, ya artinya jangan sampai saling menjatuhkan. Ketika ketemu sesama anggota, sama-sama kita garap
Ya, sama-sama digarap kan itu. Iya. Kita Kerjasama. tadi kan kita tuh sebenarnya ketika masuk JTC itu kan menumbuhkan rasa kekeluargaan tadi. Nah, itu yang perlu kita jaga kekeluargaan. Walaupun di rumah kita punya keluarga, tapi kan kita, keluarga JTC ada lain. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Yuri dulu nih. Sejauh mana nih kontribusi JTC terhadap kemajuan pariwisata? Kita bicara lebih spesifik di Yogyakarta. Sejauh mana nih kontribusi JTC? Sejauh mana kontribusi, yang jelas kalau kontribusi JTC sendiri untuk memajukan pariwisata pasti ya. Artinya kalau kita mendapatkan sebuah contoh tempat-tempat wisata yang baru nih, bagaimana kita selalu membuat sebuah tempat wisata itu selalu masuk dalam paketan kami. Artinya bagaimana kita bisa membangun sebuah pariwisata itu lebih maju kan otomatis bagaimana kita menjual keluar. Itu khususnya ya. Artinya kontribusi dan karena kan JTC itu kan artinya di dalamnya itu kan pasti agent semua. Jadi sehingga ya bagian kerjanya dari agent ya bagian kerjanya sebuah JTC. Itu. Ya. Kalau dari Mas Pandu? Jadi gini, kita bisnis di travel agent, Mas. Kita sebagai selainnya seorang EU. EU di situ ada vendor-vendor yang harus kita rangkul. Hotel, transport, Objek wisata, resto. Dengan kita mempunyai tamu, dengan kita punya perputaran ekonomi, itu pasti kita akan ikut menumbuhkan perekonomian dari vendor-vendor kita seperti itu. Semakin banyak tamu kita, semakin banyak kita menumbuhkan pariwisata, perekonomian pada umumnya seperti itu. Pak Yanto, ada tambahan mungkin? Iya. Kontribusi JTC ini terhadap pariwisata DIY. Sebenarnya kalau kontribusi secara langsung pun kita sudah ketika kita membuat paket Yogyakarta, otomatis kita ikut menjual destinasi di Yogyakarta. Itu salah satu kontribusi yang nyata yang kita tawarkan ke klien, bahkan ketika klien biasanya hanya itu saja yang menjadi keinginannya, kita mencoba tawarkan hal-hal yang baru yang ada di kota Yogyakarta. Itu secara langsung kita sudah Artinya memajukan. JTC juga bisa mendatangkan pendapatan daerah untuk pendapatan daerah. Kedua juga JTC mungkin harapan kita bisa menjadi semacam pengontrol kalau ada kebijakan, kalau ada entah itu objek wisata ataupun hotel stakeholder yang lain yang sekiranya perlu ada evaluasi, kritik, mungkin bisa begitu ya posisi JTC juga ya. Bisa, kita selalu memberi masukan, juga mengevaluasi. Bisa. Ya, kita memberi masukan mungkin di salah satu destinasi ya ternyata kok ini kurang menarik, kita harusnya di penataannya atau SDM-nya yang kurang menarik ya, memenuhi kriteria sebagai di dunia pariwisata kita kasih masukan langsung kok. Iya. Karena memang posisi kita sendiri itu kan yang paling sering bersentuhan dengan konsumen. Ya. Artinya baik dan buruknya sebuah tempat lokasi ataupun apa itu kan juga ditentukan dari istilahnya dari konsumen sendiri ya. Walaupun itu nanti larinya juga komplainnya kadang ke biru ataupun apa. Nah dari situ baru kita olah itu bisa menjadi masukan. Ibarat kalau sepak bola itu sebenarnya kita sebagai striker loh. Striker ya? Iya, striker yang iya itu mau jadi gol atau enggak itu tergantung strikernya itu. Menjadi pendapatan dan juga menjadi kritisi ya, mengkritisi. Kalau di dunia politik ibarat kita jadi jurkamnya lah. Oke, Nuansa politik ya. Iya, jurkam. Oke, selanjutnya mungkin harapan dan pesan-pesan untuk JTC dan seluruh anggota JTC. Mungkin Pak Yanto dulu boleh. Ya harapannya khusus bagi anggota JTC yang mungkin selama ini hanya mendaftar tapi kurang aktif di dalam kegiatan-kegiatan, ya kedepannya lebih aktif lagi biar rasa handerbeni, rasa keluargaan di JTC itu ada, gitu aja. Khusus anggota itu ya. Anggota. Ya. Harapan mengenai organisasinya, JTC-nya?
Ya, Ya, pesan dan harapannya. ya, semoga dengan dipimpin dan juri ini JTC akan lebih berkembang lagi apalagi sekarang kita sudah masuk di dalam GIPI, itu tentunya nanti kita lebih dilihat lagi dari pemerintah. Justru karena kemarin ketika kita membangun JTC kita langsung jadi sorotan, Mas. Jadi sorotan ketika JTC ada organisasi baru, langsung anggotanya besar dan kegiatannya cukup banyak, itu jadi sorotan dari organisasi-organisasi lain. Jadi perhatian. Karena baru-baru ini kayaknya semuanya anggota travel agent. Iya. Iya kan? Iya, karena kita selektif banget. Artinya selektif hanya kita JTC Jogja Travel Community, artinya kita hanya untuk khusus biro. Beberapa vendor tuh pengen masuk, pengen daftar jadi anggota. Tapi kita kan tidak, kita khusus travel agent. Gitu, Mas. Kalau dari Mas Pandu nih, harapan sama pesan untuk JTC dan anggota JTC. Kalau untuk anggota JTC ya, harapannya teman-teman ayo berkontribusilah yang positif ya, terutama entah itu yang kecil, besar atau tanggung, maksudnya ya silahkan Anda berkontribusi dengan misal aja yang paling gampang itu kita punya acara, JTC punya acara, silakan datang karena itu adalah yang pasti teman-teman pengurus memberi benefit kepada setiap anggota seperti itu. Kalau harapannya untuk organisasi sendiri pastinya gini Mas, kita ini mantan dan ketua ya. Alumni. Dan ketua. Pastinya itu kita pengen membawa JTC itu semakin maju Mas, semakin maju, semakin besar, semakin dikenal, dan yang tadi hubungannya bisa kita itu menjadi pengontrol salah satunya. Betul. Karena kita memang kalau semakin suara kita didengar, kita akan mudah untuk menjadi pengontrol, dalam artian pengontrol yang baik ya Mas ya. Ada sesuatu yang kurang baik, kita bisa istilahnya masuk ke situ untuk memberi masukan dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Oke, siap. Kalau dari Komandan Yuri nih, kalau ini tadi Pak Yanto sama Mas Pandu ini kan sebagai alumni nih, alumni pengurus. Saya melanjutkan alumni. Kalau dari Komandan Yuri nih sebagai Ketua Umum Jogja Travel Community nih, apa nih harapan dan juga pesan-pesan untuk JTC maupun anggota JTC? Kalau saya sendiri ya, pesan untuk anggota JTC seperti kata omah JTC ini. Omah itu kan angker dan tidak itu tergantung penghuninya, ya kan? Ini kosong atau enggak itu tergantung penghuninya. Makanya ini ada namanya rumah JTC, support system yang sangat menurut saya itu bagus. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang sudah diberikan sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, sebenarnya sayang, gitu loh. Artinya saya anggota tapi saya tidak bisa menikmati dari hasil itu. Nah makanya, ayolah kegiatan apapun yang ada di JTC, ya kita paling tidak itu sudah menunjukkan kesadaran diri. Kita tetap datang, hadir itu. Jadi itulah yang bagian terpenting dari sebuah pesan saya. Ya kalau harapan pasti ya, nggak mungkin harapan itu mundur. Siapa tahu jalan mundur. Kalau harapan pasti maju. Artinya memang apa yang sudah tongkat estafetnya bergantian ini, apa yang menjadi kekurangan Pak Yanto akan ditutup di kekurangan Mas Pandu. Mas Pandu kekurangannya bisa tertutup dengan saya. Sehingga nanti tongkat estafetnya, regenerasinya itu akan berkembang. Iya. Sebaik-baiknya program di Pak Yanto, kalau bisa seburuk-buruknya di tempatnya Mas Pandu. Sebaik-baiknya Mas Pandu itu seburuk-buruknya di saya. Kan gitu. Oke. Terima kasih pada semua narasumber sudah menyampaikan diskusi kita pada sore hari ini. Jadi harapannya semoga anggota JTC berkontribusi aktif ya. Aktif terhadap program-program JTC dan itu juga kembalinya kepada anggota. Dari anggota ke anggota, kalau pengurus ini ya sebagai perpanjangan tangan aja lah. Fasilitator aja dan pada intinya
sahabat Oma JTC semuanya akan kembali ke anggota juga begitu. Oke, sahabat Oma JTC, tidak terasa sharing-sharing kita pada hari ini dan pada session ini sudah mau berakhir. Dan jangan lupa bahwa podcast Oma JTC ini akan tayang di YouTube Jogja Travel Community. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan terus ikuti terus podcast dari Oma JTC. Dan kalau ada saran, komentar, ataupun pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti dimasukkan ke kolom komentarnya YouTube Jogja Travel Community. Dan sahabat Oma JTC, kita juga punya akun sosial media, ada Instagram di Jogja Travel Community, ada TikTok juga. Dan bagi teman-teman yang ingin aktif dan ingin menyumbangkan kontribusinya terhadap media sosial juga sudah difasilitasi oleh pengurus ya Pak ya? Iya. Juga ada, jadi terus dipantau akun sosmed kita. Dan jangan lupa dukung terus podcast Oma JTC dengan tema-tema yang menarik selanjutnya dan juga narasumber-narasumber yang mumpuni dan kredibel atau yang sesuai dengan selera masing-masing begitu. Oke, terima kasih atas stay tune terus di podcast Oma JTC dan bye bye kita saya lo ke kameraman. Terima kasih.